Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan Bapak, Ibu, dan Kakak. Kami dari kelompok 4, paralel 1 mata kuliah struktur data. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang proyek akhir, sistem kompresi data sederhana menggunakan alias gamma code dan analisis performa struktur data dengan anggota kelompok yang terdiri dari Aurel Naina Resafira, Chandra Agung Alif Prasetyo, Dini Aulia Wulandari, dan Akmal Hanafi Zain. Pertama-tama, saya Dini Aulia Wulandari dengan NIM M04032411143 akan menjelaskan terkait bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang dari proyek kami yaitu pertumbuhan data digital menyebabkan kebutuhan penyimpanan dan bandwidth semakin meningkat. Kemudian kompresi data diperlukan untuk mengurangi ukuran data agar jadi lebih efisien. Dan pada data teks, informasi tidak boleh hilang sehingga diperlukan metode lossless compression. Dan alias gamma code itu digunakan sebagai metode kompresinya. Dan penelitian ini akan mengimplementasikan serta membandingkan vektor, linked list, dan hash table. Selanjutnya, rumusan masalah dari proyek ini, pertama, bagaimana merancang sistem kompresi data teks sederhana yang mampu melakukan proses kompresi dan dekompresi teks. Kedua, bagaimana struktur data digunakan untuk menyimpan dan mengelola frekuensi karakter dalam proses kompresi data. Dan bagaimana perbandingan performa struktur data dalam proses analisis frekuensi, encoding, recoding, dan penggunaan memori. Berikut adalah tujuan penelitian dari proyek kami yang terdiri dari 3 poin. Dan berikut adalah manfaat penelitian dari proyek kami. Selanjutnya, untuk batasan penelitian, untuk input menggunakan file txt, untuk karakter yaitu ASCII, algoritmanya adalah alias gamma code, untuk struktur data ada 3, vektor, linked list, dan hash table, untuk outputnya adalah file CMP, dan untuk interface adalah CLI atau command line interface. Selanjutnya, untuk bab 2 akan membahas tentang landasan teori dan studi terkait. Pertama, kompresi data itu dibutuhkan karena volume data digital terus meningkat, sehingga diperlukan untuk mengurangi ukuran data dan meningkatkan efisiensi penyimpanan serta transmisi. Sehingga solusinya kita menggunakan lossless compression yang memungkinkan data direkonstruksi kembali secara utuh setelah proses dekompresi. Kemudian frekuensi karakter itu adalah proses pemberian kode dari sistem kompresi. Selanjutnya alias gamma code. Pada penelitian ini itu digunakan untuk mengkodekan ranking frekuensi karakter. Berikut adalah struktur data yang digunakan yang sebelumnya sudah saya sebutkan ada 3 yaitu faktor, linked list, dan juga hash table. Dan berikut adalah tabel perbandingan struktur data antara ketiga struktur data. Dan studi terkait, yang pertama, Huffman coding membentuk kode berdasarkan frekuensi simbol sehingga ukuran data dapat diperkecil, dan alias gamma code itu digunakan untuk merepresentasikan bilangan bulat positif dalam bentuk kode biner. Kedua ini sudah dipelajari sebelumnya pada penelitian-penelitian sebelumnya, dan kedua metode menunjukkan pentingnya informasi, frekuensi, dan pekodaan dalam kompresi data. Baik, sekian penjelasan untuk bab 1 dan bab 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Akmal Hanafi Zain dengan NIM 0403241130. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 yaitu desain sistem dan metodologi. Yang pertama adalah desain arsitektur program. Eh, pada diagram arsitektur ini yang ditampilkan pada gambar ini, sistem dirancang dengan pendekatan modular, di mana modul kompresi dan dekompresi bertindak sebagai pusat dari seluruh proses. Pengguna berinteraksi melalui yang terbuka terminal untuk memilih jenis proses, apa yang akan diproses, serta struktur data yang akan digunakan. Modul utama ini terhubung secara terintegrasi dengan beberapa modul pendukung. Di antaranya adalah modul struktur data yang mencakup vektor, linked list, dan stable, modul I/O yang menangani operasi baca tulis untuk file TXT dan CMP, modul generate untuk kode alias gamma, modul bit packing, serta modul pengukuran performa yang mencatat waktu eksekusi dan estimasi memori. Lalu alur sistem kompresi. Eh, Pada sistem ini terbagi menjadi proses kompresi dan dekompresi. Algoritma utama pada sistem ini terbagi menjadi kompresi dan dekompresi. Dalam proses tersebut terdapat tahapan dan pendukung seperti analisis frekuensi karakter, generate kode alias gamma, encoding, decoding, serta bitmapping dan unpacking.
Ini yang tadi eh, yang kompresi dan yang ini adalah yang dikompresi. Nah, sekian dari saya. Bagus selanjutnya silakan teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bab 4. Sebelumnya, eh, baik, saya akan menjelaskan untuk bab 4. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aurelina Resafira dengan NIM M0403241119. Nah, pada bab 4 ini, yaitu implementasi, kami mengimplementasikan algoritma Elias-Gamma menggunakan 3 struktur data serta mekanisme penyimpanan file dan modul pendukung programnya. Untuk implementasi pertama yaitu vektor. Jadi inti dari implementasi vektor ini adalah program itu menghitung frekuensi karakter, kemudian akan mengurutkannya untuk membentuk tabel kode Elias-Gamma. Selanjutnya ada implementasi linked list. Jadi inti dari implementasi ini adalah frekuensi karakter itu dihitung melalui traversal node, kemudian akan dibentuk tabel kode Elias-Gamma. Untuk implementasi berikutnya adalah hash table. Jadi inti dari implementasi ini adalah frekuensi karakter itu dihitung menggunakan key pada hash table, kemudian dibentuk tabel kode Elias-Gamma. Selanjutnya ada mekanisme penyimpanan file, hasil kompresi dan dekompresi. Nah, file teks dekompresi itu menggunakan file CMP yang berisi metadata, tabel kode, data banner, kemudian dapat didekompresi kembali menjadi teks asli. Selanjutnya ada modul penting program, meliputi modul pengukuran waktu, eksekusi, dan pembangkitan kode Elias-Gamma. Selain itu juga digunakan modul bitpacking dan unpacking untuk mengoptimalkan penyimpanan data biner selama proses kompresi dan dekompresi. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan cara kerja program kompresi dan dekompresi yang telah dibuat. Jadi, sebagai contoh saya menggunakan file text input program berukuran file awalnya itu berukuran sekitar 200.000 byte. Lalu, pertama saya akan melakukan proses kompresi. Lalu, pada demonstrasi ini saya menggunakan implementasi dari vektor. Nah, program akan melakukan analisis frekuensi karakter, membentuk kode Elias-Gamma, kemudian melakukan encoding untuk menghasilkan file hasil kompresi. Nah, hasil menunjukkan bahwa ukuran file itu berhasil berkurang dari ukuran awal, perbandingan dari ukuran kompresi dan ukuran awal dengan rasio kompresinya sekitar 67,62% dari ukuran awalnya. Nah, terbentuk juga file output. File outputnya itu juga berhasil disimpan gitu dalam format CMP. Selanjutnya saya akan melakukan proses dekompresi. Nah, hasil validasi itu menunjukkan bahwa file berhasil dikembalikan sesuai dengan file aslinya. Lalu file hasil dekompresi juga berhasil dibuat kembali. Jadi berdasarkan demonstrasi tersebut, program itu berhasil melakukan kompresi dengan menggunakan dengan mengurangi ukuran file, serta berhasil melakukan dekompresi sehingga data dapat dikembalikan ke bentuk semula tanpa kehilangan informasi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Chandra Kumar Prasetyo dengan NIM 0403241006. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu terkait dengan eksperimen dan pengujian. Nah, di sini skenario-nya adalah yang pertama objek ujinya 3 struktur data, vektor, list, hash table. Dan untuk variasi data berukuran 10.000 karakter, 50.000, dan 200.000. Kemudian proses uji dilakukan kompresi dan juga dekompresi. Nah, di sini metode pengukurannya yang diukur adalah analisis frekuensinya. Jadi waktu untuk mencatat jumlah kemunculan tiap karakter tuh dihitung. Jadi seberapa banyak karakter muncul tuh sampai semua karakternya dibaca dan dijadikan sebuah tabel itu adalah analisis frekuensi. Nah, kemudian encoding, waktu untuk encode masing-masing karakter menjadi karakter yang sudah dikodekannya tadi, kemudian decoding untuk sebaliknya. Nah, kemudian ada juga estimasi untuk penggunaan memorinya.
Dan kemudian di sini validasi hasil, apakah rasionya lebih kecil, kemudian keutuhan data, apakah teks hasil dekompresinya itu identik dengan teks aslinya. Nah, kemudian replikasi eksperimen, di mana setiap kombinasi ukuran data dan struktur data diuji sebanyak 3 kali menggunakan sampel teks yang berbeda pada ukuran data yang sama. Jadi tetap sama 10, 10, 10, 50, 50, 200, 200. Nah, tujuannya adalah untuk memperoleh nilai rata-rata performa dari 3 sampel pengujian agar hasilnya tuh lebih representatif terhadap teks yang variasinya banyak, gitu, variasi isi teks pada ukuran data yang sama. Nah, kemudian hasil dan analisis dari ini proyek kami. Nah, di sini adalah tabel hasil pengujian. Di sini diukur rataan dari ketiga pengulangan tadi. Nah, kemudian di sini adalah rasio kompresi, kemudian hasil dekompresinya semua valid. Nah, di sebelah kanan ini ada jumlah karakter unik. Ini adalah karakter seberapa banyak karakter yang unik di datasetnya. Nah, kemudian ini yang dihitung tadi frekuensi, encoding, decoding, dan juga estimasi memori untuk kompresi dan juga dekompresi. Nah, analisis yang pertama adalah analisis frekuensi, di mana di sini vektor adalah struktur data tercepat yang langsung menggunakan indeks array ACI. Kemudian linked list itu yang terlama karena butuh transversal gitu pada setiap objeknya. Nah, kemudian waktu encoding, di mana ini yang paling cepat adalah vektor, sedangkan yang paling lambat di sini adalah hash table karena adanya overhead hashing dan pemrosesan pada pemrosesan tiap karakter. Nah, kemudian untuk decoding, decoding ini adalah yang sangat penting nantinya karena di sini sangat jauh ya, di sini sampai 2000 ms, sedangkan di sini bedanya nggak terlalu jauh. Nah, ini yang paling cepat adalah hash table dan untuk vektor dan linked list karena sama-sama dicari menggunakan linear hingga waktunya mirip-mirip. Nah, kemudian terkait dengan penggunaan memori ini linked list yang paling hemat karena hanya mengalokasikan memori untuk karakter unik yang muncul. Nah, kemudian diikuti dengan hash table, kemudian vektor yang paling boros karena memorinya dialokasikan untuk seluruh kemungkinan nilai ASCII untuk fitur search-nya tadi. Nah, kemudian dampak pertumbuhan data untuk waktu eksekusi itu meningkat drastis khususnya pada proses encoding. Kemudian untuk memori relatif stabil karena kapasitas memori itu tergantung pada jumlah karakter uniknya, di mana karakter uniknya tadi hanya di sekitaran 80, 70 sampai 100 saja untuk dataset 10.000 sampai 200.000. Nah, kemudian rekomendasi struktur data secara umum hash table itu direkomendasikan untuk digunakan karena kan waktu decodingnya yang paling cepat karena yang paling berpengaruh itu decoding. Namun jika fokusnya adalah kompresi, itu vektor yang direkomendasikan untuk digunakan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari bab 7 yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama adalah kesimpulan. Kayak kesimpulan yang kita dapat dari percobaan kali ini adalah sistem kompresi lossless berbasis algoritma alias gamma code berhasil diimplementasikan dengan validasi menunjukkan bahwa kata teks hasil dekompresi 100% identik dengan teks asli. Dan perbandingan performa struktur datanya adalah untuk vektor, dia memberikan performa struktur tercepat pada tahap analisis frekuensi dan encoding. Sementara untuk hash table menghasilkan waktu penyelesaian paling efisien pada proses decoding dan untuk linked list memiliki tingkat efisiensi penggunaan memori yang paling optimal. Selanjutnya untuk rekomendasi pemakaian, peningkatan volume data yang paling membebani proses decoding. Oleh karena itu, vektor direkomendasikan untuk sistem yang memprioritaskan kecepatan kompresi. Sedangkan hash table direkomendasikan untuk sistem yang mengutamakan kecepatan dekompresi. Lalu saran dari kami adalah kedudukan karakter universal, yaitu memperluas kapabilitas sistem untuk memproses karakter Unicode secara utuh guna mengatasi keterbatasan sistem ini saat ini yang hanya mendukung format ASCII. Lalu metode berbasis kata atau word based, mengubah pendekatan kompresi dari level karakter menjadi level kata. Hal ini bertujuan untuk menguji batas kemampuan sebuah data, terutama mekanisme pencarian berdasarkan hash table, saat menghadapi jumlah variasi data unik yang jauh lebih besar. Baiklah, demikian dari kami pemaparan dari proyek akhir struktur data dari kelompok 14. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.